kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. 3 striker top Eropa dikabarkan telah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia. Ketiga penyerang kelas dunia ini disebut-sebut tertarik membela skuad Garuda setelah mendapatkan tawaran dari PSSI. Meski identitas mereka masih dirahasiakan, sumber terpercaya menyebutkan bahwa mereka adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dan sedang dalam proses naturalisasi. Dalam pertemuan dengan Infantino, pembahasan utama adalah regulasi FIFA terkait perubahan kewarganegaraan pemain. Seperti diketahui, seorang pemain yang sudah pernah membela timnas senior suatu negara hanya dapat berpindah jika memenuhi syarat tertentu, termasuk belum bermain lebih dari 3 pertandingan resmi dalam kurun waktu tertentu. Ketua PSSI, Erick Thohir, yang juga menghadiri pertemuan tersebut, optimistis bahwa proses ini dapat berjalan lancar. Kami terus berkoordinasi dengan FIFA agar para pemain ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Ini akan menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi kami menghadapi Australia, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut baik kabar ini. Menurutnya, tambahan striker kelas dunia akan meningkatkan daya gedor skuad Garuda di lini depan. Jika semua berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, kata Kluivert. Di tengah perbincangan mengenai naturalisasi ini, Ketua PSSI Erick Thohir mendadak melakukan pertemuan tertutup dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pertemuan yang dilakukan secara rahasia ini menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Menurut sumber internal PSSI, pertemuan ini membahas perkembangan timnas Indonesia dan kemungkinan peran Shin Tae-yong dalam program pengembangan jangka panjang sepak bola nasional. Meski tidak ada pernyataan resmi, banyak yang menduga bahwa Erick Thohir ingin mempertahankan pengalaman dan pengetahuan Shin dalam membantu kemajuan timnas, meskipun kini posisi pelatih kepala sudah dipegang oleh Patrick Kluivert. Laga melawan Australia sendiri akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran 3 striker top Eropa ini, peluang untuk menciptakan kejutan semakin terbuka lebar. Keputusan ini tidak lepas dari upaya PSSI yang sejak beberapa tahun terakhir gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan guna meningkatkan daya saing tim di level internasional. Keberhasilan mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari Eropa akan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menembus peta sepak bola dunia. Selain aspek teknis, adaptasi para pemain baru juga menjadi perhatian utama. Kluivert bersama staf kepelatihannya telah menyiapkan program khusus untuk mempercepat integrasi mereka ke dalam tim. Kami akan memastikan mereka bisa menyatu dengan gaya permainan Indonesia sesegera mungkin, tambahnya. Kehadiran 3 striker ini juga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat sepak bola. Banyak yang menilai bahwa jika naturalisasi ini berhasil, maka timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia dan bahkan mampu bersaing di tingkat dunia. Sementara itu, publik sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Media sosial dipenuhi dengan berbagai spekulasi mengenai siapa 3 pemain yang akan bergabung. Beberapa nama bintang Eropa yang memiliki darah Indonesia mulai dikaitkan dengan proses ini. Jika FIFA memberikan lampu hijau, debut para pemain ini bersama timnas Indonesia kemungkinan besar akan terjadi dalam pertandingan melawan Australia. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang sangat dinanti oleh para penggemar sepak bola tanah air. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia? Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mendadak melakukan pertemuan tertutup dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pertemuan ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Menurut sumber internal PSSI, pertemuan ini berlangsung di sebuah lokasi yang dirahasiakan.
tidak ada pemberitahuan resmi mengenai agenda pertemuan ini, namun banyak yang menduga bahwa diskusi tersebut berkaitan dengan perkembangan timnas Indonesia serta kemungkinan peran baru bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, yang sebelumnya sukses membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di berbagai ajang internasional, masih memiliki banyak pendukung di kalangan supporter. Sejak posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert, banyak pihak yang bertanya-tanya apakah pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki peluang untuk kembali berkontribusi bagi timnas Garuda. Sementara itu, Erick Thohir tetap belum memberikan pernyataan resmi terkait isi pembicaraannya dengan Shin Tae-yong. Namun, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa pertemuan ini berkaitan dengan strategi jangka panjang timnas Indonesia serta kemungkinan keterlibatan Shin dalam proyek pengembangan sepak bola nasional. Dalam beberapa pekan terakhir, PSSI memang sedang gencar melakukan perubahan besar, termasuk upaya naturalisasi pemain keturunan dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Pertemuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada perubahan strategis yang tengah dipersiapkan untuk timnas Indonesia. Selain itu, banyak yang menduga bahwa pertemuan ini membahas hasil evaluasi performa timnas Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Meski sempat menunjukkan peningkatan dalam berbagai turnamen, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal konsistensi permainan dan taktik yang diterapkan oleh tim. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa pengalaman Shin Tae-yong sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal disiplin dan pola latihan yang ketat. Selama masa kepelatihannya, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pendekatan tegas terhadap para pemain, yang berdampak positif dalam meningkatkan daya saing skuad Garuda di berbagai kompetisi. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga dikaitkan dengan isu pergantian kepelatihan atau peran baru bagi Shin Tae-yong dalam struktur kepelatihan PSSI. Beberapa rumor menyebutkan bahwa ia bisa saja ditawari posisi sebagai direktur teknik atau konsultan dalam pengembangan pemain muda Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk tetap memanfaatkan keahliannya tanpa mengganggu kepemimpinan Patrick Kluivert yang saat ini menjadi pelatih kepala. Sementara itu, di media sosial, para penggemar sepak bola Indonesia ramai membicarakan pertemuan ini. Banyak yang berharap agar Shin Tae-yong tetap bisa berkontribusi dalam perkembangan timnas Indonesia, entah sebagai pelatih kepala kembali atau dalam posisi strategis lainnya. Sebagian besar supporter masih mengingat bagaimana ia berhasil membawa timnas U23 dan senior mencapai performa yang lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Sebagai tambahan, PSSI saat ini memang tengah berupaya meningkatkan kualitas pemain lokal dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan. Salah satu langkah besar yang tengah dilakukan adalah mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad nasional. Hal ini juga dapat menjadi bagian dari pembicaraan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong, mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki pengalaman dalam menangani pemain muda dan membantu mereka berkembang menjadi bintang di level internasional. Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Erick Thohir. Jika Shin Tae-yong memang akan diberikan peran baru, maka kemungkinan besar pengumuman resmi akan segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Apakah ini akan menjadi awal dari babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia? Apakah Shin Tae-yong akan kembali menjadi bagian dari timnas Garuda dengan kapasitas berbeda? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.